Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kuni Hanifah. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa. Soal yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan analisis kesalahan berbahasa? Jelaskan. Analisis kesalahan berbahasa adalah proses identifikasi dan penjelajahan kesalahan dalam penggunaan bahasa, baik secara lisan maupun tulisan, untuk memahami penyebab dan jenis kesalahan tersebut. Proses ini melibatkan pengumpulan data, pengidentifikasian kesalahan, penjelasan kesalahan, dan pengklasifikasian kesalahan. Jadi, pada intinya, analisis kesalahan berbahasa adalah proses untuk membenarkan kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari dalam menggunakan bahasa sehari-hari. Soal yang kedua yaitu, apa manfaat melakukan analisis kesalahan berbahasa untuk mahasiswa atau calon guru? Jelaskan. Menurut saya, manfaat melakukan analisis kesalahan berbahasa untuk mahasiswa atau calon guru yaitu: 1. Membantu kita menyadari kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan. Dengan mengetahui pola kesalahan, kita dapat lebih fokus untuk memperbaikinya. Manfaat yang kedua yaitu, kita dapat mengetahui bagaimana penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Manfaat yang ketiga yaitu, kita bisa mengajarkan kepada calon murid atau murid kita dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tanpa ada rasa ragu dan bimbang, karena kita sudah mengetahui ilmunya. Soal yang nomor 3 yaitu, berdasarkan manfaat tersebut, menurut Anda seberapa pentingkah analisis kesalahan berbahasa pada konteks pendidikan dan kehidupan bermasyarakat? Jelaskan. Oke, menurut saya dalam konteks pendidikan, analisis kesalahan berbahasa sangatlah penting karena hal ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berbahasa. Dengan demikian, analisis kesalahan berbahasa membantu pengajar mengidentifikasi kesulitan siswa secara spesifik sehingga mereka dapat menyesuaikan pengajaran dan materi pembelajaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Sedangkan dalam konteks kehidupan bermasyarakat, menurut saya, analisis kesalahan berbahasa dapat membangun masyarakat yang literat dan kritis. Karena dengan pemahaman yang baik tentang bahasa, termasuk potensi kesalahan yang ada, dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang lebih literat, mampu berpikir kritis, dan berkomunikasi secara efektif. Yang nomor 4 yaitu, berilah 10 contoh kesalahan berbahasa yang sering Anda jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Oke, 10 contoh kesalahan berbahasa yang sering saya jumpai dalam sehari-hari yaitu pada kata setrum, belajar, rumah itu sangat besar sekali, dia ketawa melihat badut itu, Raffi bertemu Budi di taman, lalu dia pergi, dia rajin belajar tetapi dia tidak lulus ujian, saya naik sepeda ke sekolah, harga minyak goreng melonjak tinggi, rumah itu sangat indah sekali pemandangannya, dia membeli mobil baru. Soal yang nomor 5 yaitu, analisislah contoh kesalahan berbahasa tersebut dan pembenarannya dari segi kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Oke, dari segi fonologi, dalam tataran fonologi, kata strum bukanlah pengucapannya bukan setrum melainkan strum. Setelah S tidak ada huruf E-nya. Kebanyakan orang membacanya setrum padahal yang benar ialah strum. Sama halnya dengan setrum kata belajar, cara pengucapannya bukanlah belajar melainkan belajar. Setelah huruf B ada huruf E-nya. Selanjutnya yaitu dari segi morfologi. Kalimat rumah itu sangat besar sekali, itu termasuk kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi karena penggunaan kata sifat yang berlebihan atau ada pemburusan kata yaitu pada kata sangat dan sekali. Seharusnya cukup satu kata sifat seperti rumah itu sangat besar. Selain itu, dia ketawa melihat badut itu juga termasuk kesalahan berbahasa dalam bidang morfologi. Seharusnya menjadi dia tertawa melihat badut itu karena penggunaan prefix ke itu tidak sesuai dengan makna verba. Yang selanjutnya yaitu dari bidang sintaksis. Pada kalimat Raffi bertemu Budi di taman, lalu dia pergi. Penggunaan kalimat itu salah jika diurutkan dalam tataran sintaksis karena terdapat ketidakjelasan rujukan kata ganti. Siapa dia yang pergi, Raffi atau Budi? Jadi yang benar adalah Raffi bertemu Budi di taman, lalu Raffi pergi. Kalimat selanjutnya yaitu, dia rajin belajar tapi dia tidak lulus ujian. Kalimat tersebut kurang tepat karena memiliki kata majemuk yang tidak tepat. Meskipun secara kalimat bisa dipahami, konjungsi tetapi kurang kuat untuk menghubungkan dua klausa yang kontras seperti ini. Kata tetapi bisa diganti dengan kata namun atau perlu penambahan informasi seperti dia rajin belajar namun dia tidak lulus ujian. Yaitu dari segi semantik, harga minyak goreng melonjak tinggi. Penggunaan kalimat itu salah jika diurutkan dalam tataran semantik karena kata
melonjak dalam kalimat itu sudah menunjukkan tinggi, jadi cukup tulis satu kali saja ya, karena maknanya sama, karena melonjak itu sudah menunjukkan tinggi. Jadi yang benar dalam penulisannya yaitu harga minyak goreng itu melonjak, atau tidak, harga minyak goreng itu tinggi. Sekian penjelasan dari soal UTS analisis kesalahan berbahasa. Saya minta maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati para penonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.